Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Kintana Pramudia, mahasiswa pertanian di Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Di sini saya akan menyajikan salah satu materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu materi paragraf. Pengertian paragraf. Jadi, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat untuk menjelaskan suatu informasi dengan satu gagasan sebagai pengendalinya. Manfaat paragraf. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Manfaat paragraf ada 5. Yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan. Maksudnya yaitu paragraf dapat memberikan gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga membentuk satu kesatuan ide pokok. Yang kedua yaitu menandai peralihan gagasan baru. Dalam suatu karangan terdapat beberapa paragraf, dan di dalam satu paragraf terdapat gagasan pokok yang berbeda, namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga yaitu memudahkan membaca dan menulis. Maksudnya, dengan adanya paragraf, penulis dapat menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf lebih mudah memahami ide pokok apabila tulisannya ditulis dalam paragraf yang baik. Yang keempat yaitu membantu pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik akan lebih mudah dipahami dalam bentuk yang lebih kecil melalui pembagian paragraf. Yang kelima yaitu mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya sehingga lebih mudah dimengerti. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memperhatikan unsur kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, dan kelengkapan paragraf. Maksud dari kepaduan paragraf yaitu suatu paragraf terdiri dari sekumpulan kalimat yang berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri, dan tidak terlepas satu sama lain. Maksud dari kesatuan paragraf yaitu suatu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat gagasan yang terdapat dalam kalimat utama. Maksud dari kelengkapan paragraf yaitu suatu paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik apabila terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain-lain. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang kedua yaitu setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang yang berfungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat utama. Yang ketiga yaitu menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik, melainkan terdiri dari satu kalimat topik dan diperjelas menggunakan kalimat-kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Pengembangan paragraf. Paragraf dibangun lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca untuk membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Kalimat-kalimat penunjang dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yaitu 1. Kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat.
Yang kedua yaitu kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke gagasan bawahan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Hubungan logis dalam paragraf adalah rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacuan ke kalimat terdahulu. Perlu dicatat bahwa tidak semua kata sambung dalam kalimat dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Kata sambung antar kalimat dapat juga digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Di dalam penulisannya, kata sambung antar kalimat harus disertai dengan tanda koma. Jenis paragraf. Terdapat 5 jenis paragraf. Yang pertama yaitu deskripsi, yang kedua yaitu eksposisi, yang ketiga yaitu ada persuasi, yang keempat ada argumentasi, dan yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian atau detail hal tersebut. Penulis menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaannya, warnanya, rasanya, atau kesannya pada hal tersebut. Dengan kata lain, paragraf deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasana menggunakan kata-kata. Menulis paragraf deskripsi. Yang pertama yaitu mencari topik. Untuk lebih memudahkan untuk mencari topik yaitu kita bisa melihat keadaan sekitar kita, objek apa yang dapat kita ambil untuk dijadikan tulisan, yaitu pelajari objek tersebut. Untuk mempermudah, coba ikuti beberapa pertanyaan yang saya sampaikan sebagai berikut, yaitu bisa bagaimana bentuk objek tersebut, berapa ukurannya, bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu merancang sebuah paragraf deskripsi. Setelah kita mendapatkan objeknya, lalu kita mempelajari objek tersebut, kita bisa menuliskan apa saja yang kita dapat tadi menjadi sebuah paragraf yang padu. Ini adalah merevisi paragraf deskripsi. Apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detailnya dapat tersusun dengan baik, kita bisa memperbaikinya. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan suatu informasi atau pengetahuan. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Yang pertama yaitu memaparkan definisi atau pengertian. Yang kedua yaitu memaparkan langkah-langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu dari awal sampai akhir itu berupa pemaparan. Yang keempat bersifat tidak mempengaruhi. Yang kelima disertai bukti, contoh, dan gambar. Yang keenam yaitu pembaca memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Yang ketujuh yaitu penutup menegaskan kembali. Dan yang kedelapan yaitu bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. Yang kesembilan yaitu fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Langkah-langkah menyusun paragraf eksposisi. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema, lalu menetapkan tujuan, selanjutnya mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung unsur ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang ditulis penulis di dalam karangan. Paragraf persuasi dibuat menurut
pemahaman atau asumsi bahwa pendapat setiap umat manusia itu dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan, yakni mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Pada paragraf persuasi seringkali ditemukan kata ajakan seperti ayo, mari, atau lakukan. Paragraf persuasi seringkali dijumpai di dalam iklan, himbauan, atau propaganda di media massa. Ciri paragraf persuasi. Yang pertama yaitu sering memakai alasan-alasan yang kuat dan diikuti data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua yaitu berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga yaitu banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau yang lain sebagainya. Yang terakhir yaitu seringkali menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan agar kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa dicapai. Langkah menyusun paragraf persuasi. Yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan. Dalam paragraf persuasi, tujuan bisa dikemukakan secara langsung oleh penulis. Yang kedua yaitu membuat kerangka karangan paragraf persuasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data-data untuk paragraf persuasi. Biasanya bisa diambil dari wawancara atau hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup paragraf persuasi. Penutup paragraf persuasi biasanya terdiri dari kalimat ajakan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh argumentasi, dan atau fakta dan yang lainnya. Tujuan paragraf argumentasi yaitu meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar satu pendapat dengan penulis. Selain itu juga berfungsi untuk mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan bisa tercapai, maka diperlukan sebuah uraian yang disertai teori, data, dan fakta faktual. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Yang pertama yaitu berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Yang kedua, pendapat disertai alasan logis dan fakta. Yang ketiga, memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. Yang keempat, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Dan yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Langkah-langkah menyusun paragraf argumentasi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Syarat topik dari paragraf argumentasi yaitu yang pertama, berhubungan dengan pengetahuan kita. Yang kedua, menarik dan sesuai minat. Yang ketiga, ruang lingkup tidak terlalu luas. Yang keempat, memiliki data dan fakta. Dan yang terakhir, memiliki sumber acuan atau bahan. Yang kedua yaitu merumuskan tema. Dan ketiga, menyusun kerangka. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan data atau fakta. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka. Narasi. Paragraf narasi ialah karangan ataupun cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, setting tempat, tokoh, dan konflik.
paragraf naratif ini tidak memiliki kalimat utama. Peristiwa yang diceritakan di dalam paragraf naratif itu boleh benar-benar terjadi, tapi boleh juga hanya khayalan saja. Yang termasuk ke dalam paragraf narasi yaitu novel, cerpen, drama, biografi, dan kisah perjalanan. Ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama yaitu berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas di mana bagian orientation, klimaks, dan resolution. Selanjutnya, memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Selanjutnya, biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Yang terakhir, memiliki nilai estetika. Langkah menyusun paragraf narasi. Yang pertama yaitu menentukan tema, dan yang kedua yaitu mencari sumber, bisa berupa buku, acara televisi, artikel-artikel, internet, dan lain-lain. Dan yang ketiga, membuat dan mengembangkan kerangka tulisan, dan yang terakhir yaitu menggunakan alur yang tepat dalam mengembangkan tulisan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.